Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Selamat jumpa kembali di pagi hari ini, tepatnya hari Sabtu 16 Agustus 2025. Bersama-sama kita akan menjalani hidup yang Tuhan karuniakan, dan tentu firman Tuhan menjadi satu-satunya sumber iman yang sejati yang akan mengokohkan kita berkarya hari ini. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan terus memelihara dan memberkati kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terlebih firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan di pagi hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal yang kelima ayat 1 sampai 12. Tabut Tuhan di tanah orang Filistin. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itu sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkata mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, apa yang kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian. Mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Amin. Tetap menolak. Kisah dramatis tentang tabut Allah dengan Dagon dalam perikop ini mengungkapkan keunggulan dan kekuatan atau kekuasaan Allah atas semua sembahan manusia, yang dalam kisah ini diwakili oleh Dagon. Dalam agama orang Kanaan, Dagon adalah ayah dari dewa Baal. Orang Filistin berpikir atau percaya bahwa kemenangan mereka atas Israel adalah kemenangan Dagon atas Allah orang Israel, yang ditandai juga dengan direbutnya tabut Allah. Cukup mengherankan bahwa meskipun terjadi kejadian yang menimpa Dagon dan bencana atau tular dalam bentuk penyakit tumor atau borok-borok melanda mereka di Asdod, Gad, dan Ekron, mereka tetap tidak berubah pikiran atau sikap. Mereka hanya melahirkan tradisi beragama baru, yakni tidak menginjak ambang pintu Dagon. Ayat 5, untuk mengingat peristiwa tumbangnya Dagon. Mereka tetap mengandalkan Dagon, meski kematian dan borok-borok menimpa mereka sebagai pertanda kekuatan kuasa Allah sungguh tak tertahankan. Mereka hanya melihat keunggulan Allah sebagai yang memberi tekanan, dan kuasanya tak akan berpengaruh lagi jika tabut Allah dikembalikan ke tempatnya.
Allah sebenarnya hendak menyatakan dirinya sebagai yang mengatasi semua dan tak tandingi supaya orang pasti bertobat, menerimanya dan berhidup. Penolakan terhadapnya hanya akan mendatangkan malapetaka, bahkan kematian. Sebaliknya yang dia akan membawa kebaikan dan kehidupan. Allah menyatakan diri dan kehadirannya melalui berbagai cara, dan penyataan yang penuh dan sempurna adalah di dalam dan melalui Kristus anak tunggalnya. Berhadapan dengan Dia yang selalu menawarkan kehidupan, setiap orang harus memilih menolak atau menerima. Menerima berarti hidup, dan menolak berarti binasa. Penerimaan itu menyangkut perubahan yang radikal dan menyeluruh, perubahan yang berpangkal pada pikiran dan pertobatan. Waspadalah, jangan sampai perubahan hanya terjadi pada aspek tradisi atau ritual peribadahan, perubahan perilaku ataupun perbuatan-perbuatan. Allah menghendaki supaya kita sungguh berpaling kepadanya dan dengan segenap hati dan pikiran. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu sungguh meneguhkan kami pada pagi hari ini. Tidak ada yang lain tempatkan bersandar berserah hanyalah kepada Tuhan. Semuanya sangat jelas bahwa ketika kami mau hidup, maka senantiasa setia dan taat kepada Tuhan. Dan kalau mati, ya berarti tidak taat kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat untuk sungguh-sungguh hanya berpaling kepada Tuhan dengan segenap hati dan pikiran. Tuhan akan menolong seluruh jemaat. Tuhan berkati dalam keadaan apapun yang dialami saat ini. Yang sedang sakit, Tuhan menolong dalam pemulihan. Yang sedang bergumul, Tuhan berikan kekuatan. Yang sedang mengalami berbagai sukacita, Tuhan juga terus menuntun menyertai untuk selalu penuh kerendahan hati dan bersyukuri akan kebaikan Tuhan yang berkat dan terima. Bapa di sorga, inilah doa dan syukur kami ya Tuhan. Dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas jemaat, Tuhan selalu menyertai.